ini untuk pertanyaan untuk judul itu ada dua konsep yang saya kembangkan. Pertama adalah perilaku informasi kesehatan situasi pandemi COVID-19 menggunakan perspektif sense making. Jadi ada Jadi ada tiga kata kunci. Pertama perilaku informasi, kedua situasi pandemi. Berarti orang-orang yang saya wawancarai harus mengalami fenomena pandemi COVID-19 dan juga perspektif sense making. Jadi teori yang saya gunakan adalah teori sense making dari Bain dan Levin. Sebenarnya sama seperti template yang saya bagikan ke teman-teman. Sederhana. Ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat. Lalu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya ada dua konsep, perilaku informasi, ada indikatornya. Indikatornya konsep perilaku informasi kayak gimana, lalu perilaku informasi pada ranah kesehatan dan juga model perilaku informasi yang saya gunakan. Jadi untuk klarifikasinya saya pakai indikator. Lalu juga ada masyarakat COVID dan juga setelah melakukan tinjauan pustaka dari dua konsep ini membuat rasa berpikir. Kalau metode penelitiannya itu cuma di 4 indikator, pendekatannya 4, teknik penentuan partisipannya bagaimana, lalu juga pengumpulan data seperti apa, dan juga cara teknik analis data seperti apa. Kalau di latar belakang mungkin dari hal-hal yang hal fenomena yang sering terjadi itu bisa dari koran, dari berita, ataupun dari penelitian terdahulu. Yang terpenting di akhir kesimpulan latar belakang biasanya ada ini. Nah, ada kesimpulan kenapa kita setelah kita panjang lebar berbicara terkait dengan fenomena pandemi, perilaku informasi, kita harus simpulkan di paragraf akhir kenapa kita akhirnya menentukan penelitian, memilih penelitian ini. Kalau di sini pemahaman. Penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribusi pada berbagai studi terkait dengan perilaku informasi selama situasi krisis secara umum maupun perilaku informasi kesehatan secara khusus. Jadi setelah kita panjang lebar itu di latar belakang, lalu beberapa paragraf kita simpulkan bahwa penelitian itu penting dan saya memilih penelitian itu karena alasannya. Oke? Setelah itu rumusan masalah cuma 2 pertanyaan, bagaimana proses dan juga bagaimana proses juga. Yang satu bagaimana proses perilakunya, yang kedua bagaimana proses orang menafsirkan informasi atau proses making tadi. Jadi di pertanyaan ini kan pertanyaan terbuka ya. Saya nggak bertanya berapa banyak, berapa kali, seperti apa dan sebagainya. Tapi pertanyaan itu mengapa, bagaimana dan apa. Jadi pertanyaan kualitatif itu di research question itu ada 3 pertanyaan: apa, mengapa, bagaimana. Tujuan penelitian sama ulasan aja. Tujuan penelitian tinggal menjawab pertanyaan di atas. Tujuan untuk menjawab pertanyaan 1, pertanyaan 2. Lalu manfaat penelitian ada teoritis dan juga praktis. Ini untuk tinjauan pusat tinjauan literatur sudah saya jelaskan. Akhirnya nanti ke keterangan sedikit tadi. Ini kerangka berpikir. Kerangka berpikir. Ya, saya tahu meme itu. Nanti boleh nggak Pak? Pas presentasi ini harus gini gambarnya. Bukan gini. Setelah ini teman-teman hubungkan antara yang telah dibahas di literatur review, konsep-konsepnya apa aja hubungkan gitu. Jadi satu bagan atau satu gambar yang jelas gitu. Kalau ini kan saya itu kalau di sense making ada 3 situasi, hubungan dan juga bagaimana hasil dari informasi tadi. Setelah itu ada beberapa fase kan. Pandemi itu 2,5 tahun ya. Maka ada fase ancaman jauh ketika COVID masih ada di China, keterbatasan yang ketika waktu normal sampai ke normal. Nah nanti ini akan
jadi si kerangka berpikir ini tuh akan berdampak pada bagaimana cara kita mengembangkan instrumen atau panduan wawancara tadi. Ini bisa saya tunjukkan di bawah. Nah, ini untuk pendekatan penelitian. Langsung aja, saya menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan grounding theory. Lalu dibuat alasan-alasannya kenapa saya memilih pendekatan grounding theory ini. Sama juga misalnya teman-teman menggunakan penelitian dengan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan etnografi. Lalu diceritakan alasan-alasannya kenapa pakai etnografi. Setelah itu bagian teknik penentuan partisipan atau teknik pengumpulan data, saya batasi orang yang boleh jadi partisipan di penelitian saya. Pertama, tinggal di Indonesia, minimal berusia 18 tahun, pernah mengalami penyakit COVID, pernah menerima vaksin COVID, dan juga menggunakan internet dan media sosial. Ini berguna untuk siapa saja sih yang berpotensi atau yang boleh jadi peserta atau partisipan atau informan di penelitian kita. Misalkan saya pengen meneliti terkait dengan kualitas layanan perpustakaan UI Bandung, maka di situ berarti ada kriteria salah satu sivitas UI menjadi Bandung. Gak mungkin kan orang yang di luar itu kita tanya-tanya atau kita jadikan partisipan, karena tidak relevan juga. Pengumpulan data ada 3, saya menggunakan interview, data lapangan, dan juga di dokumentasi. Yang paling penting ini panduan wawancara. Instrumen wawancara ada pendahuluan, ada pendahuluan awalnya diceritakan selamat siang, nama saya, diceritakan proses peneliti, tujuannya seperti apa dan sebagainya. Bisa langsung. Ini bisa di skip, tapi langsung aja panduan wawancara pertanyaan-pertanyaannya. Ini kan pertanyaan pengantar, warming up, tadi ada warming up. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaan spesifik proses, setiap waktu itu nanya bagaimana situasinya, kedua apa yang Bapak Ibu lakukan perilaku pencarian atau permintaan informasi, dan bagaimana akhirnya Bapak Ibu melakukan memilih tindakan kesehatan. Kalau di saya ini ada 32 pertanyaan, tapi kalau berapa banyaknya itu ya disesuaikan dengan paling teman-teman. Itu penutup. Jangan lupa terima kasih Bapak Ibu telah berbagi pengalaman dengan saya. Apakah ada yang Bapak mungkin Bapak Ibu tambahkan terkait dengan perilaku informan kesehatan, tetapi Bapak Ibu belum sampaikan di atas. Kalau bukan ya, maka kita dengarkan kembali. Kalau tidak berarti tutup saja di wawancara. Kamu pulang. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, buatnya dulu ya, sudah. Yang kedua, pizza ya. Apa? Ya. Baik banget Bapak. Buat saya jangan. Boleh kan kita dulu? Kita pikir-pikir dulu. Boleh pasti. Udah terbit ini. Boleh nanti saya kirimkan ke grup kali ya. Oke. Jangan ke grup deh, karena udah lihat saya malu. Saya malu nanti saya kirim ke PJ ya. Nanti PJ kirim di grup aja ya. Saya malu kalau kirim ke grup aja. Soalnya masih itu gitu kan. Kalau udah masuk nggak ada juga. Yang di depannya ada lagi. Itu Pak, kan yang kita penjelasan kalau harus terjun ke lapangan kah, atau boleh kita tuh ngambil data lapangan sebelumnya tapi dikembangkan ulang, atau harus benar-benar ngambil data terbaru gitu terjun ke lapangan? Ini kan proposal itu rencana kalian meneliti. Oh, jadi belum rencana aja. Rencana kalian meneliti bagaimana enggak kalau mau terjun ke lapangan sebagai
kalau nggak ada ini ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ngambil data hasil lapangan sebelumnya terus Boleh. kita kembangkan lagi boleh. Boleh. Itu kan data awal nanti disimpan di data utama kan. Jadi nggak kalian nggak dari lapangan dari sebagainya. Kalau pengen penelitiannya baik, bagus, teman-teman cari 5 penelitian yang berhubungan dengan kalian teman-teman. Kalau bisa sih yang bahasa Inggris karena lebih bagus. Nanti tiru tuh metodenya bagaimana. Tinggal sesuaikan. 5 penelitian apa kekurangannya, pertama apa yang bisa kita kembangkan. Saya juga sama kok dalam mengembangkan proposal ini saya melihat mereka Udah mikirin konsep. beberapa saya simpulkan oh ini bisa dipakai, ini bisa dipakai. Oh bagian penelitian ini saya pakai jadi Etika itu ya profesi pustakawan. teman-teman mungkin Uyan dibutuhkan udah untuk mencari 5 penelitian yang berhubungan dengan proposal yang teman-teman akan kembangkan. Harus paham banget Ini minggu sama depan teman-teman masing-masing sudah ada 5 penelitian itu. aku gak tadi mau apa nggak Oke, jadi teman-teman mau meneliti apa, cari 5 penelitian terkait dengan bagian teman-teman. Kalau syukur-syukur udah dipikirkan belakang sama 2 penelitian. Biar nanti kita bedah sama-sama teman-teman. Sumpah ini kaki aku sakit Yang siapa gitu, yang Ridwan, boleh kita bedah sama-sama. Apa kekurangannya kalau di acara yang perlu diperbaiki. Teman-teman, datang 13 05 ya Oke, berapa menit 20 menit ya mau nanya? 20 menit lebih jalan kamu kemana jauh kok iya kamu rumahnya 20 menit dari rumah Yang tadi proposalnya ini ya LCG biru Enggak. dalam perspektif enggak etika profesi LC Alyub dalam melayani Parija agar-agar ada kan dia yang lagi bisa ya spill si bapak bisa guys oh Alyub dalam melayani bukan Parija aja klien iya biar nilainya A semua Nah ini karena ini baru rencana, kita boleh merencanakan dalam penelitian saya itu direncanakan 7 sampai 10 orang tergantung kedalaman data dan juga apakah datanya sudah jelas atau belum. Jadi kita bisa merencanakan kira-kira berapa orang yang akan kita wawancarai. Tapi nanti ada kalimat tergantung kejenuhan datanya. Tapi secara real di lapangan saya mengambil data dari 10 orang. Tapi kalau di perencanaan bisa 7 sampai 10 gitu. Dan 7 sampai 10 orang dalam bentuk kualitatif itu udah banyak. Itu untuk penentuan responden sendiri itu pakai komposit sampling atau Biasanya komposit kalau ada 3 cara dalam bentuk kualitatif. Pertama ada composite sampling, ada coefficient sampling, ada juga snowball sampling. Kalau yang composite, ya berarti yang ada aja ya. Kalau coefficient sampling itu yang paling mudah kita cari gitu. Kalau juga ada snowball sampling, kalau snowball sampling kita tanya ke kira-kira partisipan selanjutnya siapa. Misalkan saya tanya ke siapa namanya? Saya tanya ke Alia, kira-kira partisipan selanjutnya siapa ya? Nanti ada yang akan merekomendasikan si Anung misalkan, itu boleh. Itu namanya snowball sampling. Jadi bisa juga random sampling, tapi kalau random sampling agak sulit nanti kita karena kan ada kriteria ini. Karena kita punya kriteria inklusif dalam menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga penelitian dilihat composite sampling, coefficient sampling, sama snowball sampling. Gitu. Nanti bisa cari lebih jauh istilah-istilah itu di internet. Oke, ada lagi?
bakal ada hujan badai jam 4 hujan. Jadi teman-teman tadi untuk timeline tadi ternyata tanggal 4 itu presentasi kelompok 1-2. Jadi ada sekitar 3 kali 4 5. presentasi panel. Presentasi awal ini tanggal 4 Desember itu ada 12 orang. Ada sesi 1, sesi 2. Nanti ada yang ditentukan, ada yang jadi operator, ada yang jadi notulen, timekeeper, sama moderator. Jadi nanti kan ada yang presentasi nih, 6 orang. Nah nanti yang lain yang tidak presentasi ada yang jadi moderator, ada yang jadi notulen, ada yang jadi timekeeper, misalkan 1 menit terakhir. Lalu juga, iya, kayak gitu biar nggak ini. Lalu juga ada lagi apa? Operator Zoom, operator PPT lah. Supaya nanti yang presentasi lebih memudahkan. Nanti mungkin saya sama kita akan merancang gitu siapa-siapanya yang saya sih kalau ngocok sih siapa dikocok orang-orangnya siapa yang presentasi di tanggal 4, tanggal 11 dan tanggal 18. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tanggal 15 tuh udah mulai. Soalnya minggu depan setelah tanggal 15 tuh udah ikut lomba tanggal 20 kan. Tapi nggak ada pertanyaan. Ada sih. Enggak ada pertanyaan kan yang presentasi proposal. Masa ada? Masa ada tadi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau nanya? Ngomongin apa? Bapak, kalau nanti presentasi proposal nanti ada pertanyaan nggak? Ada. Untuk yang nanti ada pertanyaan dari saya ataupun dari teman-teman. Pertanyaan bukan sama saran. Ada lagi atau sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, teman-teman boleh istirahat juga. Prat, jajanan ayo. Masalah lah. Mungkin kita bertanya lagi.